Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan materi karbohidrat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dan termasuk saya. Perkenalkan saya, Emrul Tranggana sebagai moderator dan pemateri 3 di sini. Ada Nashwa Hailena Zakia sebagai pemateri 2 dan Zahra Nabila sebagai pemateri 1. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Lanjutan, Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI. Karena oleh karena itu, mari kita mulai saja presentasi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Zahra Nabila, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi berjudul karbohidrat, di mana karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Karbohidrat juga dikenal ataupun berasal dari kata sakarida, di mana sakarida ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti atau artinya adalah gula. Nama karbohidrat ini berasal dari senyawa karbo dan hidrat dengan perbandingan rumus empiris karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai contohnya, teman-teman bisa dilihat di PowerPoint, di mana karbohidrat ataupun glukosa ini memiliki rumus empirisnya itu C6H12O6 yang juga dapat ditulis sebagai CH2O6 atau C6H2O6 yang dapat dirumuskan secara umum CH2O6, CH2ON. Karbohidrat juga digolongkan menjadi tiga, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis karbohidrat, di mana ada monosakarida, definisinya adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Sedangkan disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Sedangkan untuk polisakarida adalah merupakan polimer monosakarida yang mengandung banyak satuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Next. Nah, untuk monosakarida di sini, berdasarkan gugus karbonilnya, monosakarida juga dapat berupa aldosa, yang bisa dilihat gambarnya di PowerPoint-nya, yang mengandung gugus aldehid atau mengandung keluarga aldehida, yang ada lain merah ya, dan ketosa yang mengandung gugus keton di keton tersebut. Dan monosakarida ini juga memiliki atom karbon 3, eh, karbonnya ada 3 ya, bisa dilihat, dan juga sampai 6, di mana setiap atom karbon ini memiliki gugus hidroksil, keton, dan aldehida. Dan juga setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton atau gugus aldehida. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu notasi D dan L. Nah, karbohidrat memiliki atom-atom karbon kiral, di mana Emil Fischer atau pencetus proyeksi Fischer ini pada tahun 1891 membuat suatu proyeksi tetahedral dari karbohidrat dalam bidang datar, di mana Fischer menggunakan D untuk menyatakan konfigurasi gliseraldehida dengan gugus hidroksil di sebelah kanan, enantiomernya dengan gugus hidroksil di sebelah kiri, ditetapkan sebagai L, gliseraldehida. Kemudian notasi D ini dan L ini dilakukan karena adanya atom C dengan konfigurasi asimetris seperti pada gliseraldehida. Nah, penampilan dalam bentuk gambar bagian kanan tersebut disebut dengan proyeksi Fischer. Next. Nah, selanjutnya untuk penamaan gula, untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari satu, notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehida atau keton, di mana gula dalam bentuk D merupakan bayangan cermin dari gula dalam bentuk L. Kedua gula tersebut memiliki nama yang sama, misalnya D fruktosa dan L fruktosa. Dan gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri ya teman-teman, bahwa D fruktosa ini memiliki gugus hidroksilnya yang di sebelah kanan di paling bawah, dan juga sedangkan L fruktosa memiliki gugus hidroksil di sebelah kiri. Jadi ini adalah bentuk cerminan ataupun gambar dari proyeksi Fischer.
Yang kemudian stereoisomer lainnya memiliki nama yang unik, misalnya glukosa, manosa, galaktosa, dan lain-lain. Jumlah stereoisomernya adalah 2N, dengan N adalah jumlah pusat asimetrik, dan aldosa dengan 6C memiliki 4 pusat asimetrik. Oleh karenanya memiliki 16 stereoisomer yang terdiri dari 8 gula berbentuk D dan 8 gula berbentuk L. Gula yang ditemui di alam adalah dalam bentuk isomer D, biasanya ya teman-teman yang dalam bentuk D. Kemudian, uh, next, untuk proyeksi Howard, dalam gambar tersebut bisa dilihat ya dari gambar sebelah kanan, gambar 1 itu adalah gambar proyeksi Fischer. Gambarnya itu ada yang di sebelah kiri dan sedangkan proyeksi Howard di sebelah kanan berbentuk konformasi kursi. Di mana perbedaannya adalah proyeksi Howard adalah metode untuk menggambarkan struktur lingkar polisakarida dalam 3 dimensi. 3 dimensi ada bentuknya seperti gambar tersebut. Sedangkan proyeksi Fischer digunakan untuk menggambarkan struktur senyawa karbohidrat tunggal. Kemudian, pada molekul glukosa, biasanya kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Prosesnya bisa dilihat pada gambar yang di bawahnya ya teman-teman, dari proyeksi Fischer menjadi bentuk cincin yaitu siklik, akan membentuk siklik seperti ini adalah dalam proyeksi Howard, di mana salah satu contohnya adalah piranosa yang memiliki cincin sakarida 6 anggota. Kemudian gugus hidroksil anomalik diproyeksikan di atas cincin dalam rumus Howard. Gugus hidroksil di sebelah kanan pada proyeksi Fischer terletak di bawah pada proyeksi Howard, dan sebaliknya. Sedangkan gugus hidroksil ini di sebelah kiri pada proyeksi Fischer terletak di atas pada proyeksi Howard. Nah, cincin piranosa ini melalui reaksi antara gugus keton atom C2 dengan OH dari C6. Sedangkan cincin piranosa melalui reaksi antara gugus keton atom C2 dengan OH dari C5. Next. Nah, ini adalah pembentukan hemiaseta dan hemiketal. Bisa dilihat gambar yang pertama di sebelah kiri, di mana aldehida atau keton ini akan ketika direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan hemiasetal. Bila aldehida direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan hemiasetal, sedangkan keton direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan hemiketal. Di mana aldehida dapat bereaksi dengan alkohol membentuk hemiasetal, sedangkan keton dapat bereaksi dengan alkohol berbentuk hemiketal. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah penurunan dari glukosa berbentuk linear atau disebut dengan proyeksi Fischer ini akan merubah menjadi alfa deglukosa dan beta deglukosa menjadi proyeksi Howard, di mana heksosa dapat membentuk struktur siklik melalui reaksi gugus keton atau aldehida dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjauh. Yang kemudian glukosa membentuk hemiasetal intramolekular sebagai hasil reaksi aldehida dari C nomor 1 dan OH dari atom C nomor 5, dinamakan cincin piranosa. Kemudian, penampilan dalam bentuk gula siklik ini disebut dengan proyeksi Howard. Kemudian, selanjutnya ada konformasi monosakarida. Nah, proyeksi Howard ini sebetulnya memang ada pembentukan deglucopiranosa, di mana karena sifat ikatan karbon yang berbentuk tetrahedral, gula piranosa ini membentuk konfigurasi kursi atau perahu. Gambarnya bisa dilihat teman-teman di gambar nomor 1 ya, di sebelah kiri. Itu tergantung dari gulanya, dan pergambaran konfigurasi kursi dari glukopiranosa ini di atas lebih tepat dibandingkan dengan proyeksi Howard. Next. Oke, baik, dicukupkan saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zahra Nabila. Pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Nasyoha Helena, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi dari monosakarida.
Yang pertama ada reaksi oksidasi. Berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi reaksi Tohlens, Benedict, dan Vehling, monosakarida dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gula pereduksi dan gula non-pereduksi. Monosakarida dapat mereduksi TBF karena pada monosakarida terdapat gugus aldehid atau gugus hidroksiketon yang akan dioksidasi oleh TBF menjadi karboksilat keton. Okay, next. Nah, di sini semua monosakarida merupakan gula pereduksi, di mana ketika D-glukosa direaksikan dengan CO2 plus akan menghasilkan asam D-glukonat dan Cu2O berwarna merah bata. Next. Kemudian ada reaksi dengan HNO3 dan reaksi dengan Tohlens. Yang pertama, reaksi dengan HNO3. Oksidasi aldosa dengan oksidator kuat HNO3 panas akan menghasilkan asam dikarboksilat karena HNO3 selain mengoksidasi gugus aldehid juga mengoksidasi gugus CH2OH terminal. Yang kedua, di sini ada reaksi dengan Tohlens, di mana oksidasi aldosa oleh bereaksi TBF akan menghasilkan asam monokarboksilat, yaitu asam aldonat. Next. Yang kedua ada reaksi reduksi. Gugus karbonil dari monoksida dapat direduksi menjadi alkohol oleh beberapa reaksi menghasilkan alditol. Reaksi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan mereaksikan logam dengan H2. Yang kedua dilakukan secara enzimatis. Produknya berupa poliol gula alkohol atau alditol, di mana glukosa membentuk sorbitol atau glusitol, manosa membentuk manitol, fruktosa membentuk manitol plus sorbitol, dan gliseraldehida membentuk gliserol. Next. Kemudian ada reaksi pembentukan glikosida. Reaksi antara monosakarida hemiasetal atau hemiketalsiklik dengan satu molekul alkohol membentuk asetal atau ketal. Pada reaksi ini, gugus OH pada C anomerik digantikan oleh gugus OR dari alkohol. Dapat diperhatikan di sini glukosida terbentuk antara gugus OH pada atom C monosakarida dengan sebuah molekul alkohol. Next. Selanjutnya ada disakarida yang banyak terdapat di alam. Yang pertama ada maltosa, yaitu suatu disakarida yang merupakan hasil dari hidrolisis parsial tepung atau amilum. Maltosa tersusun dari molekul alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Yang kedua ada sukrosa yang terdapat dalam gula tebu dan gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,2 alfa. Sukrosa terhidrolisis oleh enzim invertase menghasilkan alfa diglukosa dan beta fruktosa. Campuran gula ini disebut gula inversi, lebih manis daripada gula lainnya. Akibatnya, sukrosa dalam air tidak berada dalam kesetimbangan dengan bentuk aldehid atau keton sehingga sukrosa tidak dapat dioksidasi. Oke, next. Selanjutnya ada laktosa yang merupakan komponen utama yang terdapat pada air susu ibu dan susu sapi. Laktosa tersusun dari molekul beta D galaktosa dan alfa D glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta. Laktosa. Oke, next. Next. Selanjutnya ada contoh-contoh polisakarida.
Yang pertama ada selulosa yang merupakan polisakarida yang banyak dijumpai dalam dinding sel pelindung seperti batang, daun dari tumbuhan. Selulosa merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus dari 1,4 beta D-glukosa. Hidrolisis selulosa dalam HCl 4% dalam air akan menghasilkan D-glukosa. Next. Yang kedua ada pati atau amilum yang terbentuk dari 500 molekul monosakarida, merupakan polimer dari glukosa. Pati terdapat dalam umbi-umbian sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Jika dilarutkan dalam air panas, pati dapat dipisahkan menjadi dua fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbedaan terletak pada bentuk rantai dan jumlah monomernya. Oke, next. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, amilosa adalah polimer linear dari alfa-D-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 alfa. Dalam satu molekul amilosa terdapat 250 satuan glukosa atau lebih. Amilosa membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan iodium. Warna ini merupakan uji untuk mengidentifikasi adanya pati. Yang kedua ada amilopektin yang molekulnya itu lebih besar daripada amilosa. Strukturnya bercabang. Rantai utamanya mengandung alfa-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 alfa. Setiap molekul glukosa pada titik percabangan dihubungkan oleh ikatan 1,6 alfa. Hidrolisis lengkap pati akan menghasilkan D-glukosa. Hidrolisis dengan enzim tertentu akan menghasilkan dekstrin dan maltosa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, kepada Saudari Nasyo Halina. Baik, materi selanjutnya yang saya akan sampaikan yaitu terkait reaksi-reaksi di sakarida dan reaksi-reaksi yang ada di polisakarida. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi yang ada di sakarida. Yang saya temukan dan yang saya dapat, reaksi-reaksi di sakarida yang saya ingin jelaskan pada kali ini yaitu hydrolysis reaction, yaitu reaksi hidrolisis. Di mana reaksi hidrolisis ini banyak macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada maltosa atau maltosa. Maltosa adalah gula pereduksi. Gula ini merupakan disakarida utama yang diperoleh dari hidrolisis pati. Pati diubah menjadi maltosa oleh enzim yang terdapat pada air liur yaitu alpha 1,4 glukan 4 glukonohidrolase. Enzim dalam ragi alpha glukosida dapat mengkatalisis hidrolisis maltosa menjadi D-glukos. Selanjutnya oleh enzim lain diubah menjadi etanol. Nah, adapun pada reaksi yang terjadi di maltose ini, pada gambar dijelaskan yang pertama berasal dari pati bereaksi dengan H2O menjadi maltosa, lalu bereaksi lagi dengan H2O, H+ dan enzim menjadi diklos dan bereaksi lagi menjadi CH3CH2OH atau etanol. Adapun pada mekanisme reaksi yang terjadi pada maltose ini, karbon anomerik kedua glukopirasa adalah hemiasetal. Sehingga maltosa ada dalam alfa dan beta yang berada dalam kesetimbangan dalam air. Maltosa mengalami mutarotasi bersifat gula pereduksi dan dapat dioksidasi menjadi asam maltobionat dengan air brom. Nah, bentuk dari mekanisme reaksinya atau bentuk dari reaksinya di sini adalah monosakarida. Monosakarida yang pertama ada di sebelah kiri yang berbentuk OH alpha.
Kemudian satuan yang kedua di sebelah kanan yaitu ada juga sama yang di sini terikat kepada oksigen pada karbon. Nah, nanti yang terjadi adalah karbon yang utama dari glukos utama dan OH pada OH aksen pada glukosa yang kedua. Nah, di glukosa kedua ini bisa terjadi alfa atau beta. Nah, ini akan membentuk ikatan dengan demikian karena di sini yang dikeluarkan adalah air atau hidrolisis, reaksi hidrolisis. Kita cuma hanya memindahkan molekul-molekul yang dikeluarkan adalah H2O di sini kan. Nah, maka dari itu pada gugus di sini dia membentuk atom baru atau ikatan baru yaitu ikatan oksigen di sini. Nah, ikatan yang terjadi pada reaksi ini antara 1,4 aksen alfa karena di sini posisi alfa yang berikatan 2. Ya, reaksi yang terjadi pada satu baris ini. Adapun pada reaksi yang lain atau bisa disebut dengan reaksi transformasi, kita bisa membuatnya dengan reaksi transformasi seperti pada gambar di bawah ini yang saya sudah buat juga, yang saya sudah dapatkan juga. Di sini kita mentransformasi bentuk dari struktur menjadi seperti ini dan memposisikan masing-masing atom sesuai dengan gambar yang pertama di sini. Nah, ketika sudah sesuai, di sini terbentuk ikatan oksigen atau ikatan rang. Ikatan antara 1,4 aksen beta, aksen alfa, maaf. Nah, ini yang dinamakan di sini ada di sini angka satunya atau letak 1 dan sini 4 aksen. Karena tadi di dalam struktur monosakarida sebelah kiri ini kita bisa mengatakan tidak ada aksen di sini. Dengan penomoran seperti biasa 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan monosakarida sebelah kanan, struktur monosakarida sebelah kanan, kita bisa katakan ini adalah aksen. Nah, maka dari itu, ketika bertransformasi strukturnya, kita bisa katakan ini adalah struktur monosakarida yang hemiasetal dan dinamakan 1,4 aksen alfa. Selanjutnya yaitu yang kedua ada selobiosa. Di sini selobiosa bisa dihidrolisis dalam asam barair campuran alfa dan beta glukosa. Selobiosa dapat dihidrolisis dengan enzim beta dinamakan glukosidase hemosin, tetapi tidak bisa dihidrolisis dengan enzim alfa glukosid. Kita lihat di sini strukturnya masih sama, reaksi hidrolisis pada selubiosa. Namun di sini saya tidak menemukan hasil dari hidrolisis reaksi hidrolisis selubiosa secara lengkap pada gugus kanan ini. Tapi saya di sini hanya mereaksikan antara CH2OH pada gugus kiri monosakarida dengan CH2OH pada gugus kanan monosakarida, di mana gugus kanan ini berarti dia gugus monosakarida yang aksen. Ketika dia dilepaskan H2O atau air membentuk ikatan seperti ini. Dan
ini ada bentuk kedepannya atau ya bentuk hidrolisisnya belum beres. Maka dari itu saya meminta teman-teman untuk membereskan hidrolisis pada sel biasa ini, pada gugus atau pada struktur yang sebelah sini. Nah, adapun penutup pada bawah ini sama seperti yang tadi, yaitu bertransformasinya saja pada bentuknya, yang dimana di sini juga tetap sama yang berikatan antara satu di sini ada atom oksigen yang berikatan antara monosakarida kiri dan monosakarida kanan. Nah, adapun penamaan untuk bentuk ini adalah 4 oksigen beta di glukopiranosil di glukopiranosa. Selanjutnya ada laktosa. Laktosa ini sama dengan atau termasuk ke dalam disakarida. Yang ketiga, laktosa adalah gula reduksi yang terdiri dari satu molekul D-galaktosa, digalaktosa, dan satu molekul diglukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Ikatan dari karbon anomerik unit monosakarida pertama diarahkan ke atas. Kedua monosakarida diperoleh dari laktosa melalui hidrolisis asam atau aksi katalik enzim laktase. Nah, masih sama, yaitu reaksi hidrolisis yang ketika kita lihat pada gambar, kita dapatkan gambar seperti ini. Pada gambar kiri yaitu struktur laktose yang didapatkan pada laktosa ini saya gambarkan dapat dari sumber yang lain tadi, bahwa ketika monosakarida yang sama pada disakarida ini, karena basicnya tadi disakarida adalah terbentuk dari monosakarida, maka ketika kita mereaksikan atau membentuk struktur tetap sama, kita membentuk monosakarida terlebih dahulu sebelum. Nah, pada laktose ini kita dapat gambar seperti ini yang saya dapatkan dari sumber-sumber di luar sana yang valid. Nah, adapun yang digunakan pada reaksi kali ini galaktosanya yaitu beta di galaktospirina, beta di galaktopiranosa, dan adapun pada gugus glukosanya yaitu glukopiranosa. Bisa kita perhatikan bahwa di sini ada perbedaan antara glukosa dan galaktosa. Yang pertama yang bisa kita perhatikan dan yang paling terlihat adalah gugus C. Gugus C pada galaktosa berada di atas, sedangkan gugus C pada glukosa berada di bawah. Seperti ini. Ini yang sangat terlihat jelas perbedaan antara galaktosa dengan glukosa. Di sini kita akan melepaskan gugus OH dari kedua reaksi ini atau kedua gugus ini. Gugus OH ini ingin dilepaskan dari glukosa maupun dari si galaktosa. Nah, ketika melepaskan H2O atau H2O, kita bisa menjadikan reaksinya seperti ini dengan memposisikan tadi gugus karbon 4 C4 yang sebelah kanan di atas sini dan sebelah yang tadi glukosa sebelah sini di bawah. Nah, sebenarnya perbedaannya tadi juga kan, cuma ada satu, yaitu perbedaan antara penempatan gugus C4 ini yang di galaktosa ada di atas dan glukosa ada di bawah. Untuk kita bisa merumuskan penamaan selanjutnya, kita bentuk reaksi kursi atau bentuk kursi seperti ini. Kita membentuk gambar reaksi kursi yang dimana kita samakan dari
gambar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dan kita dapatkan nama dari senyawa ini adalah 1,4 beta galaktosa. Nah, berarti yang direaksikan atau yang bereaksi di sini adalah gugus galaktosa. Seperti itu. Next, kita lanjut pada mati. Sebelumnya kita lanjut pada reaksi-reaksi yang ada pada polisakarida. Nah, reaksi-reaksi pada polisakarida ini juga saya menemukan dan dapat hanya ada reaksi hidrolisis pada literasi yang saya baca. Karena dari itu saya hanya memasukkan reaksi-reaksi hidrolisis pada gambar-gambarnya. Yang pertama ada starch atau pati. Pati adalah campuran dari dua polimer, amilosa dan amilopektin. Pati alami terdiri dari sekitar 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Amilosa adalah polisakarida linier yang seluruhnya terdiri dari unit-unit diglukosa yang digabungkan dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik seperti yang kita lihat pada maltosa tadi. Nah, kita lihat pada reaksinya. Pada reaksi hidrolisis yang terjadi pada polisakarida dalam hal ini starch atau pati. Hidrolisis lengkap amilosa hanya menghasilkan diglukos. Hidrolisis parsial menghasilkan maltos. Amilosa adalah polimer linier dari alfa diglukos yang dihubungkan dengan 1,4 aksen alfa. Didapatkanlah gambar seperti ini. Kita bisa amati gambar yang terjadi, yaitu ketika penamaan 1,4 aksen alfa ini dapat dari si gugus-gugus ini yang berikatan antara gugus-gugus monosakarida ini yang berikatan satu sama lain pada oksigen di sini. Nah, didapatkanlah nama yaitu 1,4 aksen alfa. Yang sebelumnya starch atau pati ini berbentuk seperti ini. Dan ketika kita reaksikan dengan tadi hidrolisis atau air, dapatlah seperti ini gambarnya. Next, ada amilopektin. Amilopektin ini juga masih bagian dari pati. Pati ini terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu amilopektin. Amilopektin adalah polisakarida rantai bercabang yang terdiri dari unit-unit yang dihubungkan terutama oleh ikatan alfa 1,4 glikosidik. Namun terkadang juga oleh ikatan alfa 1,6 glikosidik yang bertanggung jawab atas percabangannya. Yang bisa kita amati di sini dan yang saya pahami juga betul, kita bisa mereaksikan antara reaksi-reaksi atau monosakarida ini berdamping-dampingan pada rantainya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada empat senyawa monosakarida atau reaksi monosakarida di sini, bentuk monosakarida di sini yang berikatan. Pada intinya ketika kita membicarakan reaksi hidrolisis, kita hanya mereaksikan antara H2O, mengeluarkan atau memasukkan H2O dan menggantikannya dengan oksigen. Nah, maka dari itu di sini kita juga lihat bahwa yang bereaksi atau yang berikatan satu sama lain adalah oksigen dari satu sama lain. Nah, penamaan seperti 1,4 aksen beta di glukos didapat oleh percobaan atau pereaksian seperti ini. Selanjutnya ada amilopektin pada ikatan 1,4 alfa di glukos juga. Apa bedanya di sini? Bedanya yaitu ketika alfa yang berikatan dan beta yang berikatan membentuk struktur yang berbeda juga, teman. Di sini kita lihat hidrolisis lengkap amilopektin hanya menghasilkan diglukos. Namun hidrolisis tak lengkap menghasilkan maltos dan isomaltos. Yang kedua ini berasal dari percabangan 1,6 aksen.
Campuran oligosakarida dari hidrolisis parsial amilopektin disebut dengan destin. Digunakan lem kanji tekstil. Adalah ini pemanfaatannya untuk nanti dari amilopektin ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa polisakarida ini yang nantinya berbentuk adalah bahan bangunan. Struktur-struktur seperti lem kanji tekstil itu adalah struktur-struktur dari polisakarida. Nah, adapun misalkan di sini dari bentuk contoh lainnya yaitu 1,4 alpha glucose. Terdapat gambar seperti ini. Yang mana nanti kita bisa sebut nama dari masing-masing struktur ini adalah 1,6 aksen alpha di glukos dan 1,4 aksen alpha di glukos pada reaksi kursinya. Nah, selanjutnya ada kitin. Kitin adalah polisakarida bangunan utama hewan berkaki banyak adalah kitin. Kitin adalah polisakarida linear yang mengandung NN-asetal di glukosamin yang terikat. Nah, kita bisa perhatikan di sini hidrolisis kitin menghasilkan 2 amino, 2 deoksi di glukos. Yang dimana gambarnya seperti ini. Kita bisa dapat 1,4 alfa karena di sini yang berikatan di sini ini di angka 1 dan di sini yang berikatan di sini di atas ini adalah 4 aksen. 4 aksen. Maka dari itu kita bisa katakan 1,4 aksen alfa. Nah, adapun reaksi kursi atau penamaan lain atau bentuk reaksi lain yaitu reaksi kursi tadi seperti ini. Kita bisa menghidrolisis kitin dan dapat dihasilkan 2 amino, 2 deoksi di glukos. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang bisa kita saksikan bersama-sama dan jawab bersama-sama. Yang pertama adalah, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai polisakarida, glikogen, dan selulosa? Ada 4 jawaban. Kita langsung saja ke jawabannya. Explanation atau penjelasan. Sama seperti pati, glikogen dan selulosa adalah karbohidrat komposisi kompleks yang mengandung molekul glukos yang bergabung melalui ikatan glikosidik. Kedua karbohidrat tersebut mengandung 1,4 ikatan glikosidik. Artinya ikatan terjadi antara satu karbon dari satu glukosa dan 4 karbon dari glukosa lainnya. Glikogen mengandung ikatan alfa 1,4 glikosidik, sedangkan selulosa mengandung ikatan beta 1,4. Selain itu, molekul glikogen mengandung ikatan glikosidik alfa 1,6. Ikatan ini biasanya ditemukan pada titik cabang di sepanjang rantai utama molekul glukos. Molekul selulosa tidak memiliki percambangan sehingga tidak memiliki ikatan beta 1,6 glikosidik. Seperti disebutkan, glikogen mengandung ikatan alfa. Manusia memiliki enzim yang mampu mencerna karbohidrat kompleks dengan ikatan alfa. Oleh karena itu, hanya glikogen dan pati yang juga memiliki ikatan alfa yang dapat dicerna oleh manusia. Amilin dan amilopektin adalah bentuk pati bukan selulosa. Seperti itu penjelasan dari soal yang pertama. Ada soal yang kedua, kita perhatikan di sini. Ada gambar. Boleh diperhatikan dulu teman-teman. Gambarnya dengan seksama. Nah, pertanyaan di sini adalah, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan disakarida? Boleh teman-teman dijawab dulu. Oke, kita bahas sama-sama. Pada penjelasannya, di sini jawaban yang benar adalah di D, glukosa. Galaktosa bukanlah disakarida. Galaktosa adalah monosakarida, khususnya gula heksosa yang umumnya ditemukan dalam produk susu. Disakarida terbentuk ketika dua monosakarida disatukan melalui ikatan glikosidik. Maltosa, sukrosa, dan laktosa merupakan contoh disakarida. Maltosa terdiri dari 2 molekul, glukosa sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Dan laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah galaktosa. Cukup sekian materi yang kami bisa sampaikan. Saya sangat sadar, saya banyak sekali kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Kesalahan-kesalahan saya mohon dimaafkan karena saya masih belajar dan saya tidak paham betul pada materi kali ini yang saya sampaikan juga. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya telah perbuat,
baik ucapan ataupun perbuatan pada materi kali ini. Mohon maaf ketika terdapat miskonsepsi yang saya jelaskan. Saya masih belajar, saya masih berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.